Ya, jadi mereka kelompok-kelompok atau namanya negara-negara tetangga kita itu punya regulasi yang bisa untuk melakukan preemptive justice. Artinya melakukan tindakan hukum untuk mencegah terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikal tadi. Sementara kita baru punya yang namanya undang-undang yang bisa dilakukan untuk preventive justice, belum preemptive justice. Artinya apa? Artinya kita menangkap, ya, kemudian menindak, memproses hukum sebelum melakukan aksi teror terhadap jaringan teror. Yang OTG, yang 12,2% dari penduduk Indonesia belum bisa diapa-apain. Tugas kalian semuanya nanti untuk melakukan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di dunia maya. Mereka selalu memanipulasi dan mendistorsi. Mendistorsinya begini. Saudara-saudara kita yang masyarakat awam itu kan sering ditanya, milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Kira-kira orang awam milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Angkat tangan yang mengatakan ideologi Islam. Yang milih ideologi Islam angkat tangan. Yang milih ideologi Pancasila angkat tangan. Nah, itu yang namanya, tapi kalau ini santri udah kuat, udah kebal gitu loh. Kalau orang awam pasti milih ideologi Islam. Pertanyaannya, Islam itu ideologi atau agama? Ketika Islam dijadikan ideologi atau diideologisasi, itu yang namanya distorsi agama. Makanya dikatakan oleh para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo dan di Cesnya, bahwa radikalisme atau ekstremisme Islam adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak pakai masker karena sudah vaksin 9 kali. Yang 3 kali vaksin biologi COVID-19, yang 6 kali vaksin ideologi. Nah, nanti vaksinnya mau tak bagikan ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Yang nggak jawab radikal. Salam Pancasila. Yang ini harus dijawab juga. Pakai merdeka. 77 tahun yang lalu, tepatnya 1 Oktober 1945, yang mulia Panglima Besar Revolusi Bung Karno mengeluarkan maklumat pakai merdeka. Maka sampai detik ini belum dicabut. Dan kalian lebih tahu ya, di dunia maya, bahwa sejatinya kita belum sepenuhnya merdeka. Merdeka dari kolonialisme, tapi belum dari new colonialism. Ya kan? Ya, maka angkat tangannya, ucapkan merdeka. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Tambah keras lagi, merdeka! Merdeka! Tepuk tangan untuk kalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Dr. Wirja, mohon maaf Pak, baru kenal ya, tapi secara rohaniah insya Allah sudah kenal. Dan hadirin semuanya, adik-adikku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, Anda semua, saya dapat informasi dari Gus Imam, Anda semua hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Dan semoga kegiatan ini diberkahi, diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Santri cyber security, ya. Mujahid apa?
Cyber NKRI. Wah, keren banget itu. Ya, Panglima Mujahidnya kan siapa? Saya tuh sampean. Iya juga itu. Jadi ya jenderal mantan radikal lah gitu ya. Jadi sempat mau berangkat ke Afghanistan. Ya. Tetapi sebagai praktisi yang dari 2006 saya sebagai Kaden 88 anti teror Polda DIY, kemudian sekarang di BNPT ya, tapi juga pernah mengalami hal-hal atau menjadi bagian dari kelompok mereka, maka saya ingin berbagi, ingin diskusi sama teman-teman semuanya terkait tentang kajian intelijen spiritual. Nah, ini nggak tahu ini Pak. Ini di mana di Kominfo nggak ada itu. Nah, karena begini, kalau Anda bicara cyber, ya, yang bisa Anda andalkan hanya satu, kemampuan spiritualitas kalian. Peralatan kalah, betul? Satelit punya dia, platform punya dia, ya kan? Jadi apa? Sumber daya manusia kita. Dan sumber daya manusia kita yang lemah saat ini adalah spiritualitas. Dan ini relevan dengan tugas kami di bidang pencegahan radikalisme terorisme. Karena radikalisme terorisme mengatasnamakan agama khususnya, sejatinya adalah krisis spiritualitas di dalam beragama. Mereka menonjolkan ritualitas, formalitas, identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang spiritualitas, lemah di bidang ihsan. Jadi kalau orang Islam, bagaimana rukun Islam itu ditunjukkan oleh Nabi ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan tegas, bahkan dengan menampakkan diri secara zahir sebagai manusia dan di depan para sahabat, betul kan? Ketika Jibril alaihissalam mendatangi Muhammad di depan para sahabatnya, kemudian menanyakan, ya Rasulullah, apa itu iman? Maka disitulah rukun iman yang 6. Apa itu Islam? Di situ adalah rukun Islam yang 5. Dan apa itu ihsan? Di situ dijawab ihsan ketika kita berdoa, sholat, beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, yakin betul bahwa Allah selalu mengawasi kita. Maka oleh Allah pun dikatakan inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang cinta Allah ada pada orang-orang yang ihsan, artinya orang yang berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah, bangunan peradaban kemanusiaan akhlakul karimah inilah misi utama para nabi, wabil khusus Rasulullah SAW. Innama bu'istu li utamima makarimal. Kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam, tidak mengenal rukun ihsan. HTI, rukun agamanya, rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Ya, JI tempat saya dulu, ya, maupun turunannya, ya, JAD, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Barat, MIB, MIT, JAK, dan lain sebagainya. Rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Gak ada ihsannya. NII yang genealoginya DITII, Kartosuwiryo, ya, sempalanya ada LDII, ya, termasuk ya Al-Zaitun CS lah sana lah, ya. Rukun agamanya Pak, rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Jadi tidak wajib sholat sebelum berhijrah dari kelompok lain, baiat ke amir ataupun ustadz atau kelompok mereka. Belum wajib sholat karena dianggap belum hijrah, masih di Makkah kan gitu. Pokoknya banyak ngawuriahnya lah. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa radikalisme terorisme yang mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam ini adalah cermin krisis ihsan, krisis spiritualitas di dalam beragama. Dan ini semua adalah proxy war. Kenapa proxy war? Saya akan menarik sedikit ke belakang sejarah. Tadi saya sudah menceritakan 1945. Pasca Perang Dunia Kedua, diikuti berdirinya PBB UN, ya, praktis kolonialisme nggak ada, ya, diikuti merdekanya negara-negara jajahan
dunia ketiga termasuk Indonesia. Ada yang dengan hadiah atau ada yang dengan perjuangan. Di satu sisi, negara-negara yang baru merdeka tadi bangkit membangun jiwa nasionalisme untuk kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah. Betul? Di lain sisi, negara-negara kolonial, adidaya, adikuasa atau negara penjajah tidak akan rela melepaskan diri atau tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya supaya tetap mengkontrol mereka. Apa yang dia lakukan? Membuat, mengembangkan dan menyebarluaskan kontra nasionalisme, antitesa nasionalisme. Apa itu? Transnasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, marxisme, leninisme. Kalau kelompok kanan, khilafahisme, wahabisme. Ya. Disebarluaskan ke negara-negara dunia ketiga yang kebetulan mayoritas berpenduduk Muslim. Apa yang terjadi? Kegaduhan, konflik. Kalau sudah gaduh, konflik, tidak sempat membangun, sehingga tetap depend on, ketergantungan dan di bawah kontrol mereka. Inilah yang namanya New Colonialism. Zaman Bung Karno, ya, zaman Bung Karno, 2 dekade, beliau menggelorakan anti neolit, anti liberal, anti kapitalis. Ya. Tetapi lupa, waktu itu belum ada undang-undang anti subversif, undang-undang yang memprotek ideologi negara Pancasila. Undang-undang anti subversif baru dibuat ya tahun 63, yaitu Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963, dan itu belum diterapkan sepenuhnya dalam zaman Bung Karno, baru 63. Sehingga apa yang terjadi? 1945 sampai 1965 terjadi 15 kali pemberontakan yang semuanya ingin mengganti ideologi negara Pancasila. DITII Kartosuwiryo, betul? PKI Madiun, RMS Republik Maluku Selatan, PRRI, Permesta, dan lain sebagainya, termasuk ada Batalion 426. Ya. Puncaknya di G30S, beliau Orde Lama anti neolit, ya kan? Anti kapital, liberal. Ya. Tapi ketahanan nasionalnya goyah. Orde Baru, Undang-Undang Anti Subversif Nomor 11 PNPS 63 tadi diterapkan secara penuh, bahkan optimal lah ya, sehingga ketahanan nasionalnya luar biasa, nggak ada pemberontakan. Tetapi tidak anti neolit, justru mendatangkan ataupun bekerja sama dengan neokolonialisme, sehingga liberalisme, kapitalisme yang memunculkan oligarki, ya 1% menguasai sumber daya, ya, atau konglomerasi zaman Orde Baru. Nah, tapi ketahanan nasionalnya luar biasa. Kemudian Orde Reformasi 98, nah ini sudah banyak lahir kalau Orde Reformasi. Harapannya Orde Lama yang baik-baik, Orde Baru yang baik-baik diakomodir, digabungkan menjadi Orde Reformasi. Yang buruk di Orde Lama, kekurangan di Orde Lama, kekurangan di Orde Baru sebagai apa namanya, mikul dhuwur mendem jeruk ditinggalkan. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua selama Orde Reformasi? Justru sebaliknya, kelemahan Orde Lama dipakai, kelemahan Orde Baru diakomodir. Contoh, 98 Orde Reformasi, Undang-Undang Anti Subversif dicabut, sehingga ketahanan nasional goyah. Yang tadinya liberalisme, kapitalisme, sekularisme, malu-malu kucing, khilafahisme, wahabisme, malu-malu kucing, silent. Begitu Undang-Undang Anti Subversif dicabut, masif mereka mengglorifikasi, ditunjang digitalisasi, ditunjang
teknologi informasi, transparansi, dan lain sebagainya, ataupun iklim kebebasan dalam berdemokrasi. Itu yang pertama. Ketahanan nasional goyah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanah dari para founding father diamandemen, betul? Sampai 4 kali, sehingga substansi Undang-Undang Dasar 45 yang asli mengalami distorsi, penyimpangan sekian persen ya. Kalau siapa itu ketua DPD itu mengatakan lebih dari 80% itu sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45, sehingga Pak Jokowi ketika diwawancara oleh beberapa presenter atau media kan mengatakan bahwa bangsa kita ini sudah sangat liberal, betul kan? Nah, udah nggak lagi demokrasi Pancasila. Nah, inilah yang namanya new colonialism. Suatu ketika saya berkunjung ke beberapa negara konflik, ketemulah sama pengamat-pengamat luar negeri, pengamat politik, pengamat teroris. Ya. Waktu itu saya masih di Densus. Pertanyaannya menyakitkan, Pak. Kok negara Anda belum konflik? Mangkel nggak coba? Tapi manusiawi, wajar, dan itu sangat logik. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Negara Arab, satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama, pecah menjadi 21 atau 22 negara. Dengan Arab Spring hanya beberapa, ya dengan sedikit strategi aja itu Suriah, Libya, Yaman, ya kan, Afghanistan, Irak bisa digoyah. Eropa, 2 atau 3 etnis suku bangsa pecah menjadi 27 atau 30 negara. Sebentar lagi tambah lagi itu negara ketika Ukraina sama Rusia ini ada 4 negara mau merdekakan atau sudah itu. Afghanistan 6 etnis suku bangsa. Sampai sekarang konflik nggak rampung-rampung. Dan bangsa kita 1.300 lebih suku bangsa, bayangin aja. Bahasa lokalnya lebih dari 700, etnis besarnya lebih dari 300, tersebar pada 17.480 pulau pas-pasang. Kalau pas surut lebih lagi. Dan ribuan pulau belum dikasih nama. Makanya kalian membentuk komunitas cyber, santri cyber security, nanti punya rezeki, ya gimana caranya kamu lebih pintar lah kalian, ya, beli pulau kasih nama itu. Oh iya. Iya, boleh, nanti rekomendasi BNPT. Rekomendasi doang. Ya apa ya, ini guyon ya. Ya udahlah nanti nih kalau ini disorting jadi kan bahaya juga itu kalau saya ngomong. Nah, jadi dikira ngajari lagi. Nah, artinya apa? Negara kita adalah negara yang paling plural, paling heterogen, sehingga memiliki potensi konflik terbesar di dunia. Sehingga wajar kalau orang lain, apalagi ada fenomena Arab Spring, kita udah digoyang dari paling enggak 2011 itu ya, dengan Arab Spring itu kita masih eksis. Maka saya jawab, kenapa negara kami belum konflik? Saya bilang, karena negara kami adalah sepotong tanah dari surga dijaga oleh wali-wali Allah. Saya bilang gitu, boleh tepuk tangan. Tapi orang barat mana percaya kan gitu ya. Bingung juga, opo wali-wali itu kan. Nah, wali-wali Allah tadi, saya katakan kepada mereka, para tokoh nasional, para ulama, para tokoh bangsa, ya, yang dipimpin oleh Bung Karno, memformulasikan secara jenius Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara bangsa kami, sehingga mampu Pancasila mempersatukan heterogenitas dan pluralitas bangsa kami. Kemudian yang kedua, kami punya budaya dan kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong. Di negara Anda, 1 hari nggak kerja, 1 hari nggak makan. Seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami seumur-umur nggak kerja, makan terus. Betul kan? Ada yasinan, kenduri, maulidan. Ayo,
Kalau ada yang meninggal itu ya hari pertama sampai hari 40 itu kan, coba ya. Waktu saya kos dulu di Jogja juga gitu saya. Kiriman bulanan telat itu nggak kelaparan kan. Tapi berdoa supaya ada kenduri gitu. Ini betul. Dan ya coba Anda googling aja. Bangsa kita ini adalah bangsa yang paling dermawan di muka bumi. Bisa di googling, itu ada riset atau survei dari World Giving Index bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kedermawanan paling tinggi di dunia. Luar biasa. Ya kan? Kemudian yang ketiga, kenapa bangsa kami masih eksis? Ya, kami punya civil society moderat. Ormas-ormas keagamaan, ya, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, ya, dan banyak lagi ormas moderat yang siap berjibaku untuk membentengi bangsa dan negara kami dengan jargon hubul waton. Nah, dia baru mantuk-mantuk. Nah, tiga hal ini yang harus kita pelihara, makanya kami BNPT membentuk gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, ya, dan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Tinggal nanti akan kita tambah Pak Kanugus Imam. Ada yang namanya perhimpunan apa namanya? Himpunan Penghayat Kepercayaan Indonesia. Oh, iya, itu juga itu harus diakui juga. Memang bukan agama ya, tetapi itu jamaahnya 12 juta loh. Itu ada 1000 lebih firqahnya, ada aliran Kapitayan ya, kemudian ada kalau di Jogja itu ada Darmo Gandul, Gandul Mbah Darmo, bilang itu nggak ada guyon aja enggak. Saking banyaknya, jadi saudara kita. Dan itu makom ihsannya, oh luar biasa, cuman nggak bersyariat itu aja. Lo bener ya, ini tugas kami di BNPT namanya dengan tagline Harmoni Nusantara, mengharmoniskan tadi. Nah, jadi ini semua sebenarnya adalah proxy war, proxy ideologi sebagai wujud atau cermin dari neokolonialisme. Ya, beruntungnya teman-teman, kita ini sudah apa namanya pasca reformasi itu undang apa namanya TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 tidak dicabut. Itu yang melarang penyebarluasan propaganda ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu nggak dicabut, justru dikuatkan dengan TAP MPRS nomor apa namanya TAP MPRS 25 Romawi dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi kalau ada di media sosial atau di dunia maya ada isu-isu kebangkitan PKI komunis, yakinlah teman-teman itu semua hoax. Hoax. Ketika kita telusuri, mereka sendiri yang membuat bendera, mereka sendiri yang teriak PKI komunis, mereka sendiri yang bakar. Iya, begitu kita dalami lagi, kita tangkap ya, ternyata dari kelompok radikalisme kanan dan radikalisme lainnya. Nah, kalau dalam perspektif intelijen atau perspektif ketahanan nasional kan ada 3 jenis ekstremisme atau radikalisme, yaitu radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, khilafahisme, wahabisme, daulaisme, ya, radikalisme kiri, komunisme, marxisme, dan leninisme yang sudah ada larangannya, dan radikalisme lainnya, liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang memunculkan kesenjangan sosial, oligarki dan lain sebagainya ini. Nah, ini yang jadi masalah, ini radikalisme kanan dan lainnya ini. Ya, ini semua proksi. Dan belum ada regulasi yang melarangnya. Makanya ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang. Yang dilarang yang dibubarkan organisasinya. Bukan ideologinya, sehingga mereka masih bebas mengglorifikasi tegakkan khilafah. Ya kan? Tegakkan syariah, ganti sistem, ya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tuh. Nah, ini semua adalah bagian dari khilafah Britania. Tahu nggak nih khilafah Britania? HTI pusatnya di mana? Inggris. Ikhwanul Muslimin dulu pusatnya di Mesir. Begitu berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak, ya. Kemudian
naik Nursi beberapa tahun, dijatuhkan, kemudian pindah ke induk sembangnya di Inggris. Teroris separatis KKB, kantor pusatnya di mana? Inggris. Ya, panglimanya, pimpinannya Benny Wenda menjadi warga negara Inggris. Ahmadiyah, kantor pusatnya di mana? Inggris. Apalagi? Syiah. Syiah yang radikal, yang anti sahabat, yang ekstrim itu. Maka disebut Syiah London karena kantor pusatnya di Inggris. Banyak lagi aliran-aliran aneh-aneh itu ya. Bahkan di sana ada camp. Ya. Camp ini menampung kombatan-kombatan atau teroris-teroris dari negara-negara Muslim yang sedang konflik, Afghanistan, Syria, Libya, Irak, dan lain sebagainya, dengan alasan mereka stateless. Untuk menghormati HAM, maka mereka tampung. Pertanyaannya, yang ditampung kok terorismenya, bukan korban terorismenya. Kalau Tukul ngomong mikir. Kok Tukul itu lontong ya, nggak lontong itu kan, mikir. Ini maksudnya ini. Jadi kita merdeka dari kolonialisme, tapi belum dari new colonialism. New colonialism. Ini yang dikatakan oleh leluhur kita, khususnya Bung Karno. Ya, zaman saya melawan penjajah, zaman Anda melawan bangsamu sendiri. Kalau santri di 1945, di masa pergerakan, masa perjuangan, masa kemerdekaan, ya, dengan resolusi jihadnya, mengusir Inggris dan sekutu yang ditumpang oleh Belanda. Betul? Sukses nggak? Sukses. Nah sekarang santri cyber security harus dengan resolusi jihadnya juga, jihad IT, jihad Pancasila, mengusir proksi-proksi dari Inggris dan sekutunya. Nah tepuk tangan untuk kalian semua. Jelas saja ngomong Inggris, karena kantor pusatnya di Inggris, kok silahkan di googling kalau nggak percaya. Iya kan? Memang orang Indonesia harus dicarikan musuh bersama. Iya, kalau enggak perang dewi-dewi karena pinter-pinter orang Indonesia itu. Betul. Bangsa kita ini teman-teman ya, udahlah, nggak usah kita berangkat sejarah sekilas saja. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda buka sejarah, mau pakai literatur yang mana, bahwa yang namanya Nusantara atau Jawa Dwipa itu pernah menguasai peradaban sebelum Masehi. Betul. Awal Masehi di abad 1, abad 2, abad 3 itu bangsa kita itu sudah bisa membuat kapal yang mengangkut 700 ekor kuda. Bangsa lain belum ada. Bangsa barat itu masih kanibalan di gua-gua itu. Si Viking segala macam kan. Ya. Kita itu sudah gaya gitu. Abad Masehi pertengahan ada Sriwijaya, ada Singosari, ada Majapahit. Menguasai universitas pertama kami di dunia, Majapahit. Coba. Dan secara sunatullahnya atau bahasa sekarangnya secara teori sosial, sejarah pasti berulang nggak? Karena hidup ini kan circle, betul nggak? Sejarah pasti berulang. Yakinlah di tangan kalian semua, bangsa kita akan menguasai peradaban dunia. Nah, ini tugas kalian ya. Kalau kita secara peralatan IT mungkin kita ketertinggalan, tentang tinggal nanti teori metode yang sudah dilatihkan dikembangkan terus. Kami dari BNPT, dari BSSN, dari Kominfo dan dari kementerian lembaga terkait akan memfasilitasi ini ya. Akan memfasilitasi terus ya. Tetapi saya minta, waktu saya di Densus saya membawai monitoring center. Sekarang di BNPT kami juga punya CCT. Ya, CCT itu apa namanya? Cyber Contra Terrorism. Mereka hebat-hebat kayak kalian lah. Bahkan tapi ada satu ya yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok di luar Indonesia. Kita harus mampu menguasai meta IT. Meta IT itu apa? Spiritual tadi. Caranya gimana? Mudah sekali. Ya, mudah sekali.
Kalau kalian di depan laptop atau di depan apapun atau bermain itu, coba kalian setiap kali memiliki permasalahan, setiap kali memiliki problem atau apapun ya terkait itu, sedekah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat ini maksudnya ya sholat, bisa sholat atau bisa komunikasi sama Tuhan, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, ya kalau punya duit sedekah, masukkan kantong kiri. Kalau nanti udah numpuk baru disedekahkan kepada yang berhak menerima. Dan itu yang dilakukan oleh Densus maupun anak-anak kami di CCT. Coba kalian googling ya, saya kan Densus cabang BNPT. Jadi institusi penegak hukum di bidang tindak pidana terorisme terbaik di dunia adalah Densus 88 anti teror. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena mereka memiliki 5 nilai dasar. Ini nilai dasarnya dan orang Densus semua hafal. 1, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang kedua, berbakti dan mengabdi kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga, disiplin, optimis, kreatif dan inovatif, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, persatuan dan kesatuan, serta profesionalisme dan hak asasi manusia. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong, respek dan memberi solusi, serta peduli sesama. Baru ditutup, kami tutup dengan taat dan patuh pada pemimpin dan hukum. Nah ini ada hukumnya. Karena kalau nggak ada hukumnya nanti ya kayak itu, Irjen itu. Ya kan? Taat kepada pimpinannya, lupa kalau ada hukum. Tapi itu bukan Densus gitu loh. Nah, 5 nilai dasar tadi sekarang kami bawa ke Direktorat Pencegahan. Ya, makanya alhamdulillah atas ridho Allah, atas syafaat dari para aulia-aulia Allah ya. Makanya tadi MC ya. Syafaat itu nggak usah ditunggu nanti kesuwen. Syafaat itu dari sekarang. Ingin tahu dalilnya? Ya. Al-Maidah 56. 56 bukan 51. Kalau 51 jadi Ahok nanti. Wa ma yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu. Kan begitu ya. Barang siapa minta syafaat, minta tolong pada Allah dan Rasulullah dan hamba beriman, para wali-wali Allah, fa inna hizballahumul ghalibun, maka mereka itu menjadi hamba-hambaku yang pasti menang. Tuh. Jadi syafaat jangan ditunggu nanti kesuwen. Mulai dari sekarang ya. Banyak kadang-kadang ke bawah kepada Rasulullah yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir kesuwen. Sekarang harus kita minta. Karena Al-Maidah 56 jelas-jelas mengatakan yang pasti menang mereka yang minta syafaat, minta tolong Allah dan Rasulnya dan hamba beriman. 3 ini kumulatif sistem. Jangan langsung ke Allah tanpa sholawat, tenggeng nanti. Betul. Sudah dengan nama Allah sholawat anti tawasul, nggak nyampe jadi radikal. Ya orang radikal itu anti tawasul. Betul. Ada sahabat saya yang alumni Madinah itu ketemu saya 4 kali tawasul baru bisa ngadep saya. Ngadep ke propos dulu ke penjagaan di TNCC Polri, masuk ke gedung TNCC ketemu propos lagi, kemudian ke lantai 5 dulu, lantai 5 kami di Densus ya, harus dengan ajudan saya bisa masuk 3 kali, kemudian mau ketemu saya harus ke aspri saya baru bisa masuk. Saya bilang, terus mereka bilang, Nur Wahid, kenapa susah banget ya mau ketemu kamu? Nah, saya bilang, antum yang sudah hafid Quran aja mau ketemu Nur Wahid, sahabatmu harus tawasul 4 kali. Bagaimana antum anti tawasul untuk ketemu Tuhan? Itu udah. Ya habis tadi. Akhirnya alhamdulillah hanya dengan tanpa dalil kan itu ya. Sebulan kemudian saya ditelepon, Nur Wahid, antum di mana? Oh ada di sini, pas kerja enggak, dampingi saya, kenapa? Aku diundang ceramah di Maulid Nabi, ya alhamdulillah. Berarti udah nggak anti tawasul lagi, kena spleteran tadi. Nah seperti ini, narasi-narasi seperti ini. Kenapa? Kelompok radikal terorisme itu ciri dan indikasinya pertama mereka anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, khususnya ideologi khilafah.
Kalau yang teroris separatis ini tugas kalian juga, karena mereka juga proksi, ya. Mereka berarti anti Pancasila dan pro atau simpatisan OPM atau KKP. Yang kedua, mereka takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, ya, termasuk mengkafirkan negara ini dengan mensalah tafsiri Al-Maidah 44. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Itu disalah tafsiri. Termasuk yang ketiga, mereka eksklusif karena berangkat dari doktrin al-wala wal baro. Tahu al-wala wal baro ya? Tahulah santri semua. Al-wala itu artinya mereka monoloyalitas terhadap amir atau kelompoknya dan melepaskan diri dari kelompok lain. Orang lain salah. Nah, ini biasanya ya kulu bid'atin dolalah wa kulu dolatin finnar. Bukan salah hadisnya, tapi salah mentafsiri makna bid'ah. Nah, kemudian mereka juga intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Oke. Kemudian mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini maknanya bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh kan? Oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis kita semuanya wajib kritis. Sebagai bagian dari amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kritisnya juga watawasau bil haq, tapi watawasau bis sabr, dengan islami, dengan argumentatif, dengan cara-cara yang sopan dan etika yang baik. Nah, anti di sini apa? Anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan, serta membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate, provokatif, adu domba, nyinyir, fitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik, teman-teman. Terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu hanya salah satu propaganda, cara, metode untuk mencapai tujuan. Mereka juga pakai cara dakwah juga, pakai cara tamkin atau apa? Tamkin itu apa? Mengambil pengaruh atau infiltrasi lah ya. Mereka juga takiyah dengan melalui demokrasi. Ya. Mereka ini tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama atau khilafah menurut versi mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Hati-hati doktrinnya ya. Ini potensi pada setiap individu manusia itu virus ini. Ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam. Yakinlah teman-teman, adalah fitnah bagi Islam. Ya, fitnah bagi Islam. Karena benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil, yang akhlakul, yang wajib hubulatan minal iman. Meskipun bukan hadis, tapi saya yakin itu adalah substansi daripada agama atau Islam itu sendiri. Mereka memecah belah umat beragama dan memunculkan fobia terhadap agama atau Islamofobia. Nah, mereka kekuatannya sampai sekarang ya, yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme ada 12,2% dari 274 juta penduduk. Berapa kira-kira? 33 juta dengan ciri dan indikasi tadi. Kalau terorismenya, teman-teman, itu hanya sekitar 13 sampai 15 ribu yang sudah masuk dalam DTTOT. Daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, JI, JAD dan lain sebagainya ini. Tapi yang ini, yang OTG, belum. Dan tidak bisa diapa-apain. Maka apa yang kita lakukan adalah kesiapsiagaan nasional dengan memberikan vaksinasi ideologis kepada umat moderat, masyarakat awam. Yang kedua, ini kalian nanti bertugas nih. Kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda, terutama melalui dunia maya. Saya itu pengen teman-teman itu kalau sudah punya kemampuan hacker, sebagai hacker, itu nge-hack mereka. Walaupun muncul lagi, hack lagi, muncul lagi, nggak apa-apa. Karena memang itu yang bisa dilakukan. Kita nggak bisa menangkap, nggak bisa proses hukum. Itu yang membedakan kita dengan Malaysia, dengan Singapura. Maka
Kalau ada yang bisa memberikan informasi, pernahkah di Malaysia atau Singapura pernah terjadi aksi terorisme? Pernah? Kenapa? Karena mereka memiliki ISA, Internal Security Act. Undang-undang seperti undang-undang anti subversifnya kita dulu yang sudah dicabut. Makanya ada oknum, ya, ada seorang oknum penceramah atau ustadz yang sangat terkenal yang ditolak masuk ke Singapura, betul? Siapa itu? UAS, ya. Harusnya yang bersangkutan bersyukur. Harusnya bersyukur ditolak itu. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan sempat masuk, kemudian berceramah dan terbukti intoleran dan segregatif dalam ceramahnya, langsung ditangkap 2 tahun tanpa proses hukum. Karena undang-undang ISA. Kita dulu ada undang-undang anti subversif yang sudah dicabut. Ya, jadi mereka kelompok-kelompok atau namanya negara-negara tetangga kita itu punya regulasi yang bisa untuk melakukan preemptive justice. Artinya melakukan tindakan hukum untuk mencegah terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikal tadi. Sementara kita baru punya yang namanya undang-undang yang bisa dilakukan untuk preventive justice, belum preemptive justice. Artinya apa? Artinya kita menangkap, ya, kemudian menindak, memproses hukum sebelum melakukan aksi teror terhadap jaringan teror. Yang OTG, yang 12,2% dari penduduk Indonesia belum bisa diapa-apain. Tugas kalian semuanya nanti untuk melakukan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di dunia maya. Mereka selalu memanipulasi dan mendistorsi. Mendistorsinya begini. Saudara-saudara kita yang masyarakat awam itu kan sering ditanya, milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Kira-kira orang awam milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Angkat tangan yang mengatakan ideologi Islam. Yang milih ideologi Islam angkat tangan. Yang milih ideologi Pancasila angkat tangan. Nah, itu yang namanya, tapi kalau yang ini santri udah kuat, udah kebal gitu loh. Kalau orang awam pasti milih ideologi Islam. Pertanyaannya, Islam itu ideologi atau agama? Ketika Islam dijadikan ideologi atau diideologisasi, itu yang namanya distorsi agama. Makanya dikatakan oleh para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo dan di Cesnya, bahwa radikalisme atau ekstremisme Islam adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Dengan cara mengideologisasi Islam. Islam sebagai agama yang sempurna, bersumber dari wahyu ilahi, sumber inspirasi untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang bagi semesta, terdistorsi, terdowngrade menjadi ideologi. Sehingga tidak lagi rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil partai, lil kelompok itu. Betul? Politik Islam boleh nggak? Wajib. Berjuang untuk kemajuan Islam, wajib, betul? Tapi kalau Islam politik, radikal, bagus nggak? Berpikir radikal bagus nggak? Bagus, berpikir mendasar, redik, mengakar, fundamental, mendasar. Tapi jangan menjadi isme. Islam mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kalau menjadi Islamisme, tadi distorsi Islam, mengideologisasi Islam sehingga mempolitisasi Islam. Politik Islam wajib, Islam politik haram. Kenapa? Akan mempolitisasi Islam untuk kepentingan kekuasaan, itu yang nggak boleh. Radikal bagus, out of the box. Tapi radikalisme haram. Ekstrim boleh, olahraga ekstrim aku suka. Ya, kadang-kadang minum es krim juga. Itu es krim ya. Ya. Sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, maka terakhir bahwa tugas kita, tugas teman-teman sebagai mujahid cyber NKRI adalah satu, menjadi baser-baser perdamaian, baser rahmatan lil alamin, baser persatuan, baser NKRI Pancasila harga mati, baser hubul watan minal iman. Kemudian menjadi baser-baser untuk melakukan perlawanan terhadap segala sebaran hoax,
ujaran kebencian, segregasi, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dulu kan ada Jangan Suriahkan Indonesia kan, itu juga santri semua Gus, santri semua. Jadi dari dulu waktu saya di BNPT, sekarang di dulu di Densus, sekarang di BNPT, saya santri yang saya kedepankan, makanya ada santri bela negara itu dipakai sama bela negaranya namanya Kementerian Pertahanan ya, nggak apa-apa. Yang penting orang Indonesia gitu aja. Ya. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya minta kalian itu kan masih muda, masih seneng cari tantangan, betul ya? Masih seneng cari hal-hal yang baru, ya. Ada yang ingin cari pacar, ada yang sudah cari mantan, ya kan macam-macam ya. Nah ini yang biasanya jadi sasaran mereka. Self control emosional kalian masih tumbuh dan berkembang. Wawasan pengetahuan, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaannya masih tumbuh dan berkembang. Ya. Yang harus kalian waspadai bahwa ini adalah virus. Virus radikalisme. Ini virus ideologi. Ini bisa menimpa siapa saja. Tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Betul. Seorang jenderal, seorang doktor, mohon maaf, seorang profesor. Kalau sudah terpapar virus ini goblok mendadak, saya jamin. Betul. Contoh, Dr. Azhari, kurang hebat apa? Pelaku bom Bali. Osama bin Laden, Amir, Al-Qaeda, orangnya jenius. Kaya raya karena putra konglomerat Arab Saudi bin Laden, betul? Aman Abdurrahman, lulusan Libya, atau Abu Sulaiman, pimpinan JAD, sekarang dalam tahanan. Itu hafid Quran 30 juz, Pak. 30 juz 30. Artinya kan cerdas sekali. Kenapa? Virus ini kalau sudah mengena kepada seseorang dan orang tersebut tidak imun, tidak kebal, goblok mendadak. Kenapa? Ini bisa merusak masa depan. Merusak akhlak, merusak toleransi, merusak agama. Sebagai contoh, mereka sering mendoktrin gini, teman-teman. Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, sama atau beda? Yang sama angkat tangan. Ragu dah. Yang beda angkat tangan. Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, sama atau beda? Yang beda angkat tangan. Gak apa-apa. Nah, ada juga. Sekarang kalau saya tanya, tak kasih vaksinnya. Yang menciptakan orang beriman, yang menciptakan orang kafir, yang menciptakan iblis, yang menciptakan manusia, sama atau beda Tuhannya? Nah, berarti yang menganggap Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir beda, berarti syirik gak sadar, betul? Nah, ya kan? Ya seperti itu yang dia tanamkan. Udahlah percaya, aku bagian dari mereka kok dulu. Saya terpapar itu pangkat kapten Kapolsek Banjarsari Solo. Ambil nyantri informal. Di Al-Mumin Gruki. Sertifikat P4 saya 2. Dan saya instruktur terbaik Chandra di Muka dulunya. Nah, kena juga. Kenapa? Mereka kelompok ini selalu membenturkan, mendikotomi antara agama dan negara. Agama dan budaya. Agama dan nasionalisme. Iya. Bagus mana? Pancasila atau milih mana? Pancasila atau Al-Quran? Ini kan bukan pertanyaan yang apple to apple. Tapi anak-anak muda kita, terutama di dunia maya, ya, langsung melabeli, oh itu Syiah, oh itu liberal, kan gitu. Ayo kembali ke akidah, ayo kembali ke tauhid, takbir, kan gitu. Tapi ditanya, Tuhanmu sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Berarti syirik gak sadar lah. Mereka itu membawa ke arah kesyirikan, gak sadar. Terus misalnya ini untuk narasi kalian nantinya di dunia maya nih. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Betul ya? Nah, ditanya. Hukum Allah itu hukum yang melarang segala kemaksiatan. Betul? Barang siapa, termasuk negara, yang tidak menerapkan syariat Allah, hukum Allah pasti banyak kemaksiatannya.
Contoh di Indonesia, banyak nggak korupsi? Banyak nggak? Banyak nggak narkoba? Banyak homer? Pelacuran? Karena Indonesia belum menerapkan hukum Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Maidah 44 berarti negara kita masih dianggap negara kafir. Betul? Nah. Betul nggak? Ya seperti itu. Mereka mendoktrinnya kepada masyarakat seperti itu. Nah bagaimana nanti memvaksinnya? Mudah sekali. Apa itu hukum Allah? Apa itu syariat Allah? Ya, garis besarnya syariat Allah, hukum Allah itu ada hukum yang melarang semua bentuk kemaksiatan. Betul? Sekarang pertanyaannya. Di Indonesia, homer dilarang nggak? Dilarang. Pelacuran dilarang nggak? Dilarang. Korupsi dilarang nggak? Dilarang. Narkoba dilarang. Nah kalau udah dilarang, berarti negara kita sudah substansinya melarang semua kemaksiatan. Berarti sebenarnya sudah berdasar syariat Allah. Atau mungkin ditambahi untuk mendoktrin mereka. Zaman Nabi, ya kan gitu ya. Sudah berdasarkan hukum Allah, oh sudah kan gitu ya. Pertanyaannya Ustadz, zaman Nabi ada nggak pelacuran? Ada. Pencurian? Ada. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan jikalau Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Artinya apa? Beliau meyakini atau beliau ingin mendeklarasikan bahwa saking banyaknya pencurian saat itu sehingga beliau sampai tegas mengatakan begitu. Homer banyak, ya kan? Ayo, apakah zaman Nabi juga sebagai negara kafir? Apalagi ditambahkan, apakah zaman Nabi menggunakan syariat Islam atau menggunakan berdasar Al-Quran atau piagam Madinah? Nah, udah bingung. Ya, karena memang mereka itu sebenarnya OTG. Tahu nggak OTG? OTG itu kalau di dalam konteks Al-Quran itu ala innahum humul mufsiduna walaki la yash'urun. Surat 2 ayat 12. Jangan digabung loh ya. Kalau digabung jadi berapa itu? 212. Al-Baqarah ayat 12. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi tetapi tidak menyadari, maka OTG. Itu terus terang aja. Loh, betul nggak coba dibuka? Betul nggak sih? Nah. Masuk Pak Eko kan gitu ya. Nah ini tugas kalian semua, sahabatku, teman-teman, tugas kalian semuanya. Kita lakukan kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda. Kita bersihkan fitnah-fitnah di dalam Islam. Ya, kita nggak terima Islam dibaca, diklaim. Makanya saya lebih senang dipanggil Gus Jenderal, nggak mau Gus Nur, karena sudah dibajak oleh Sugi Nur. Nggak mau saya, ya kan? Kalau Gus Wahid udah banyak ulama-ulama yang bagus hebat-hebat pakai Gus Wahid, sudah umum. Gus Ahmad terlalu berat bagi saya. Oh ya kan, mulia sekali dan sementara saya masih belajar baik. Yang paling belum ada Gus Jenderal. Nah, kalau ini jadi jenderalnya Gus ini. Tepuk tangan untuk kalian jenderalnya Gus ya. Nah, jadi itu ya, satu kalian semua harus jadi buzzer, ya, buzzer perdamaian, persatuan, akhlakul karimah dan lain sebagainya, buzzer untuk melawan segala ujaran kebencian, hoax, fitnah dan lain sebagainya. Dan kalian harus menjadi buzzer-buzzer untuk kontra narasi dan kontra propaganda, kemudian melawan segala neokolonialisme tadi. Gimana caramu kalian lebih hebat? Ya, ya. Jadilah Robin Hood yang syar'i. Wah, apa itu Robin Hood yang syar'i itu kan, gitu ya. Nggak perlu saya terjemahkan karena lebih pinter lah kan gitu aja. Ya. Nah, dan yang paling terakhir bahwa radikalisme terorisme, ya, sebagai cermin krisis spiritual, krisis ihsan, krisis akhlak, krisis moral, ya, ini adalah menjadi musuh agama dan musuh negara. Makanya sekali lagi tepuk tangan untuk Gus Imam Pituduh. Beliau dan tim yang membuat lagu-lagu ini, ya, makanya ini dipuji sama siapa? Buya Said, Kiai Said, ya, Agil Sirat itu ya. Wah ini mesti imam nih yang buat katanya. Termasuk yang membuat apa itu? Mujahid NKRI, ya, lagu Mars Mujahid NKRI, ya. Mereka menjadi musuh, ya, radikalisme terorisme mengatakan Islam adalah musuh Islam, ya. Polanya sama, ya. Ini kalau dibiarkan akan membuat konflik suatu bangsa, ya.
Seperti yang terjadi di negara-negara konflik, di mana sebelum terjadi konflik didahului oleh marak dan masifnya radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah dan terjadi intervensi asing. Ya, Dewan Suronya yaitu Khilafah Britania tadi, dan viziahnya yaitu Amerika dan Barat. Oke, ini yang menjadi neokolonialisme. Saya ngomong terus terang aja, ya, karena memang sudah saatnya kita bersatu melawan common enemy, musuh bersama kita, yaitu neokolonialisme, yaitu mereka musuh agama dan musuh negara. Musuh negara kenapa? Mereka huruf keluar dari komitmen berbangsa, keluar dari konsensus nasional Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mau tanya, demi stabilitas ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, ipolek sosbudkeun hamkam, maka ketahanan nasional tersebut harus ulet dan tangguh. Sepakat? Untuk ulet dan tangguh, maka kita butuh regulasi, ya, yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara sebagai karya jenius para aulia-aulia Allah. Sepakat? Angkat tangan yang sepakat kalau kita punya regulasi yang melarang semua ideologi yang anti Pancasila. Ya, angkat tangan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian. Closing statement saya akan tutup dengan pantun. Jadi ini apa namanya, santri cyber security. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. Santri cyber security bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.